Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang dilimpahkan, dicurahkan rahmat berkah hujan. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan sehat iman, sehat Islam, jasmani, rohani, serta pikiran untuk mengikuti kegiatan yang dimulai dengan dakwah digital pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua ICMI Orwil Jambi beserta seluruh pengurus yang hadir secara luring pada pagi hari ini. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Anda Muazza MSI, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini secara luring. Alhamdulillah, kita ucapkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan pada pagi ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan biografi singkat Ibu Profesor Dr. Anda Muazza MSI. Beliau lahir di Jambi pada tanggal 8 November 1967 dan jenjang pendidikan akademik beliau S1 di Universitas Jambi bidang ilmu pendidikan dunia usaha. Strata 2 beliau di Universitas Brawijaya Malang di bidang ilmu administrasi niaga, dan strata 3 beliau di Universitas Pajajaran Bandung pada bidang ilmu ekonomi. Dan saat ini beliau merupakan salah satu guru besar di Universitas Jambi. Beberapa jabatan akademik maupun non-akademik telah beliau jalani dengan baik, sehingga saat ini beliau mendapatkan amanah sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Jambi. Dengan banyaknya penelitian-penelitian, pengabdian kepada masyarakat, artikel-artikel ilmiah, kemudian pemakalah seminar ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional, karya-karya buku yang beliau terbitkan, yang disertai dengan perolehan HKI ya Prof. Kemudian menjadikan seorang Prof Muazza menjadi sumber daya insani yang mumpuni di bidangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara dakwah digital pada pagi hari ini yang bertepatan dengan 12 Ramadan 1446 Hijriah. Izinkan saya Dr. Alfia sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan dari Prof Muazza nanti kita akan mendengarkan presentasi beliau dengan tema peran suami istri dalam membingkai keluarga bahagia. Dan kepada Prof Muazza kami persilahkan untuk menyampaikan dakwah digital pada pagi hari ini. Kepada Prof kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua ICMI Orwil Provinsi Jambi, Profesor Dr. Mustar Latif MPD, Pak Sekretaris ICMI Orwil Jambi, Pak Profesor Dr. Kaspul Anwar Pus MPD, Bapak Ketua Panitia Festival Ramadan ICMI 2025, Pak Dr. Insinyur Ansori MDas, Bapak dan Ibu para tuan-tuan guru dan cendekiawan ICMI yang luar biasa. Pada hari ini kita mendapatkan suatu rahmat berupa hujan yang harus kita syukuri. Mungkin itulah suatu yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu silakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan suatu rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada hari ini di dalam rangka acara Festival Ramadan ini.
Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Semoga nanti kita di yaumil qiyamah mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, ini pada hari ini saya sangat bahagia dan sangat bangga nih mendapatkan kesempatan untuk tampil di depan para cendekia-cendekia yang luar biasa tentunya. Di sini banyak para guru, para alim ulama dan para cendekia-cendekia yang luar biasa hebat ilmunya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Di sini saya sifatnya hanya memberikan suatu informasi karena nanti kalau terdapat kekurangan atau kesalahan tolong nanti para cendekia yang luar biasa untuk bisa menyempurnakannya. Seperti Datuk Mujib, Guru Muslim, Pak Ansori, nanti Pak Ketua kita dan Pak Sekretaris dan yang lain-lainnya, para cendekia yang lain bisa memberikan suatu kesempurnaan nanti dalam penyampaian saya nanti. Ya Tuk ya. Ya. Baik, pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana peran suami istri dalam rangka untuk membingkai rumah tangga yang bahagia. Nah, izinkan saya untuk berbagi tentunya kita semua ingin berbahagia. Ya Pak Tamar, semuanya kita ingin berbahagia. Ingin keluarga kita itu dalam keadaan bahagia. Nah, banyak cara orang mencari suatu kebahagiaan. Nah, apakah dia dapatkan kebahagiaan itu ataukah tidak? Misalnya kita dalam hal ingin mendapatkan sesuatu. Setelah kita dapatkan, itu kita bahagia. Ya Pak Ustadz ya. Nah, Iya Bu. iya, setelah itu akan pudar kembali kebahagiaan itu, akan kembali lagi seperti ini. Dan begitulah seterusnya kehidupan kita. Banyak orang yang mencari kebahagiaan itu beberapa macam cara. Misalnya ada yang mencari kebahagiaan itu melalui jalan-jalan yang tidak benar, misalnya dia ke jalan yang narkoba. Nah, ini merupakan suatu dia untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Apakah dia dapat bahagia? Atau orang yang sudah kaya nih, nah, sudah kaya, sudah banyak harta, apakah itu dikatakan bahagia? Nah, kemudian apakah orang yang selalu tersenyum? Nah, jangan senyum dewek ya Guru Muslim ya. Senyum-senyum dewek itu bahaya pula. Tapi zaman sekarang kalau senyum dewek ada HP enggak masalah ya. Nah itu. Nah itukah dikatakan bahagia? Baik, pada hari ini bagaimana kita mencapai bahagia, bagaimana membentuk keluarga bahagia atau membuat seperti mana keluarga kita supaya kita bahagia. Bahwa di sini kita katakan bahwa keluarga itu adalah pilar utama dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Di sini katakan misalnya keluarga itu adalah yang utama dalam membangun mendidik anak. Nah, di keluarga inilah yang diharapkan bisa mendidik anak-anak ke jalan yang kita inikan. Nah, kemudian
di situ dikatakan bahwa dalam membentuk menikahi kebahagiaan di dalam rumah tangga, itu peran suami istri sangat menentukan kebahagiaan. Kenapa? Karena disitulah suami istri yang akan dijadikan contoh oleh anggota keluarganya. Di sana kemudian juga dijelaskan bahwa di dalam Islam itu telah diberikan kita bagaimana pedoman untuk kewajiban suami istri untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tidak salah besok ini ya disampaikan oleh Bu Ida untuk sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tidak salah. Baik, itu secara ini nih. Kemudian kita lihat nah, apakah bahagia itu? Ini yang perlu kita. Apa sih yang disebut dengan bahagia? Tadi sudah saya katakan banyak cara orang ingin bahagia. Apakah tersenyum sendiri, apa disebut dengan bahagia? Nah, di sini saya dapatkan bahwa menurut Mas Tori dalam buku Pemikiran Politik Dakwah Kontemporer, bahwa kebahagiaan itu dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kepuasan jasmani, tetapi berhubungan erat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan misalnya tadi sudah mencapai tujuan yang ini, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu hanya sifatnya sementara. Nah, kemudian akan kembali lagi keadaan seperti semula. Akan hilang kebahagiaan itu dengan berjalannya waktu. Nah, itu. Nah, ternyata kebahagiaan yang seperti itu tidaklah tahan lama. Ada suatu namanya kebahagiaan itu yang memang dirasakan sangat yaitu yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan. Seperti kita misalnya selalu bersyukur, selalu mengucapkan istighfar. Nah, ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Sehingga saya dapat menyatakan bahwa seorang itu dikatakan bahagia apabila dia merasakan suatu perasaan yang membuat ketenangan, ketentraman dalam hati yang bersifat qanaah, yang akan mendatangkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Jadi bahagia itu adalah bagaimana kita merasakan suatu ketenangan, ketentraman dalam hati. Nah, itulah yang namanya bahagia yang sejati yang sudah kita dapatkan, misalnya suatu yang kita harus mengucapkan syukur. Itu. Untuk membingkai suatu keluarga yang bahagia, apalagi di zaman sekarang ini, itu sangatlah banyak tantangannya, di mana kita sekarang ini di zaman digital ini, itu semua kita bisa akses informasi apapun. Nah, ini salah satu tantangan bagi kita untuk membentuk keluarga bahagia. Anak-anak dalam hal ini bisa saja dia akses kemana-mana. Nah, ini merupakan suatu tantangan. Nah, untuk membingkai rumah tangga yang bahagia, ini merupakan kewajiban suami istri. Jadi bukan kewajiban suami saja ya Pak ya, dalam membingkai Bapak dan Ibu cendekia yang luar biasa. Jadi kewajiban bersama bukan hanya terletak pada istri, tetapi juga bukan terletak pada suami, merupakan secara bersama-sama.
Jadi suami istri itu harus kompak ya, Pak Guru Muslim, Pak Datuk Munzir ya. Iya, Moti. Iya, Iya. Nah, di situ Mazza. eh, apa kewajiban suami dan istri dalam membentuk apa rumah tangga yang bahagia? Yang pertama yaitu suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar dalam susunan masyarakat yang Islami. Nah, suami istri juga wajib saling cinta mencintai. Nah, seperti yang diapakan kemarin itu oleh Pak Ketua kita. Nah, saling cinta mencintai, melendot ya gitu ya Pak Ketua. Ngelendot. Oh, melendot. Nah, itu merupakan apa cinta istri kepada ini atau suami, cinta suami. Kalau ndak melendot tuh kaget ndak namanya ndak cinta lagi, ndak anu. Nah, kalau melendot itu salah satu contoh. Ekspresi. Iya, Wah, ekspresi apa? iman tuh masih disimpan oleh Datuk Uzir kata-kata tuh. Nah, nah, kemudian bahwa suami istri itu juga memikul beban di dalam kewajiban untuk mengantarkan anak-anaknya ke dalam baik itu pertumbuhan secara jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta mengantarkan mereka ke dalam pendidikan agama. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Pendidikan agama pada saat ini kita lihat anak-anak sudah agak menurun anunya ya, nilai-nilai agamanya. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai apa pengemudi rumah tangga di dalam untuk mendidik anak-anak sehingga kita tercapai apa namanya nanti keluarga yang bahagia. Nah, sekarang tibalah apa peran suami dalam keluarga untuk membentuk keluarga bahagia. Tentunya kita mempunyai peran masing-masing. Tadi kewajiban secara bersama, sekarang peran. Apa peran apa laki-laki atau peran suami di dalam apa bentuk rumah tangga? Yang pertama yaitu bahwa suami itu adalah sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Nah, jadi walaupun misalnya di dalam keluarga itu sekarang kan banyak wanita ini wanita karir, wanita ini. Nah, banyak suaminya atau istrinya lebih tinggi daripada suaminya atau bagaimana. Nah, itu tetaplah menganggap bahwa suami itu adalah sebagai pemimpin. Jangan pula kita nak memimpin. Nah, itu yang suatu yang salah. Ya Bu Nur ya, anu pendamping Siap, guru. Nah, itu karena sudah kita sudah diajarkan bagaimana bahwa menganggap bahwa laki-laki itu adalah atau suami adalah sebagai pelindung. Di mana saya bacakan di surat An-Nisa ayat 34 di sana dinyatakan bahwa di mana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim bahwa dikatakan di situ ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Di situ dikatakan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Itu surat An-Nisa. Jadi di sana sudah dianukan dikatakan bahwa suami adalah selaku pemimpin, dia selaku pelindung di dalam keluarga. Kalau apa itu apapun yang terjadi bahwa dia harus melindungi keluarganya.
Kemudian peran yang berikutnya, peran suami, yaitu mencari nafkah yang halal. Nah, nafkah yang halal. Jadi misalnya ini, nafkah yang halal ini akan menentukan nanti bagi keturunan kita. Kalau kita memberikan makanan apa yang halal itu akan membentuk pribadi-pribadi yang baik. Makanya kalau kalau suami ya Bu Bu Yanti sudah apa ya? Jangan nak nyindir, Mukti. Oh, Langsung ini planting kawan dibuat. Nih doa nih Bu Yanti nih, doa nih Bu. Min, Iya. makbul. Ya. Bulan puasa nih, Makbul. makbul. Bulan Iya, Ramadan. ini doa. Mudah-mudahan makbul ya Pak Amsori ya. Ah, Sedang hujan. iya, amin. Nah, di situ kita kalau suami kasih amplop, nah kita jangan langsung terima. Tadi Pak Dasan itu kan begitu ya dari apa tadi. Nah, jangan langsung kita terima, kita ini tanyakan dulu dari mana dapatnya, halal enggak? Nah, kalau udah halal enggak usah terima, enggak usah kita kasihkan ke anak untuk makan dan minumnya gitu ya Pak Amsori ya. Nah, ini. Belikan baju beda. Belikan baju Bella ya. Nah, baju juga enggak boleh Bu, kalau enggak salah apanya. Nah, jangan kita Gatal badan. itu ya. Tapi ini sulit sekarang ini kalau istri itu, kalau istri mau amplop tuh, senang hati, ya enggak? Iya, Nggak bertanya lagi. enggak Apalagi bertanya kalau lagi. tebal amplopnya. Nah, apalagi tebal. Saya enggak kali ini ada. Nah, Saya udah mau ada Bu terima amplop, isi amplop yang saya mau. isi amplop ya, isi amplop itu. Kami Prof, kasih dengan Datuk Uzir dengan saya. Saya tak mau, saya tak mau. Tak mau no. Iya. Nah, ini. Kemudian peran suami yang berikutnya itu mendidik dan membimbing istri, dan anak-anak ke dalam agama. Nah, mendidik dan membimbing. Jadi bukan hanya membimbing anak-anak, tetapi istri juga perlu dibimbing ya, Pak Safrizal ya, Pak Ustadz. Iya. Nah, membimbing istri. Jangan sampai istrinya seperti ini, nah kita bimbinglah dia. Tapi kalau dia marah, jangan dulu kita marah ya Pak. Kita diamkan dulu. Baik. Kemudian menjaga keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Ini oleh kemarin Pak Antip, saya ulangi lagi melendot itu ya. Itu salah satu untuk menjaga keharmonisan. Kemudian menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Jadi di situ kita sebagai suami harus memberikan suatu contoh yang baik, baik itu dalam akhlak, misalnya cara berbicara, jangan kasar, jangan ini, kita bicaralah dengan nada yang lembut, walaupun kita seorang laki-laki yang katanya tegas, seperti yang dikatakan misalnya Abu Bakar itu orang yang Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang tegas, tetapi kalau dia di dalam keharmonisan rumah tangganya selalu lemah lembut di dalam dalam menjalankan rumah tangga. Nah, baik itu akhlak maupun ibadah itu kita menjadikan suatu teladan yang baik bagi anggota keluarga kita. Nah, sekarang apa peran istri? Istri pun berperan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Yang pertama yaitu kita adalah sebagai pendamping dan penyejuk hati suami. Ya Bu Adiati, Ustazah Adiati, kita adalah sebagai pendamping dan penyejuk hati. Ini diharapkan seperti itu. Jangan sampai misalnya suami sudah capek pulang kerja, sudah banyak masalah di kantor, nah kita sambut dengan wajah yang masam. Jangan sampai begitu, kita sambut dengan wajah yang
ceria dengan sebelum pulang suami kita lah berias Bu Heria. Sudah beria, jangan pula. Nah, kalau saya ini salah juga. Hari ini saya berias, kalau apa biasanya enggak. Nah, begitu. Karena ngaji materi ini. Nah, ini satu ini. Nah, Nunggu gajian baru elok berias. apa welo ya nak anu. Salon dulu Yanti tuh. Nunggu gajian. Ini sudah diapakan di dalam apa riwayat hadis riwayat Muslim itu dikatakan ad-dunya mata'un wa khairun mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Ya, ini adalah perhiasan dan sebaiknya perhiasan dunia adalah istri yang Habis Umi. salehah. Nah, kalau kita ini rasanya berat nian Bu ya nak jadi istri yang salehah ini. Mudah-mudahan kita bisa, insya Allah bisa. Ilamu. Karena suatu idaman bagi kita untuk menjadi istri yang soleha. Itulah dikatakan kita bahagia. Kemudian mengatur rumah tangga dengan bijaksana. Nah, apapun keputusan yang harus kita lakukan, kita harus lakukan secara bijaksana. Adil, misalnya, baik itu pihak suami kita atau pihak kita. Nah, haruslah kita lakukan secara bijaksana. Kemudian mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini sangat penting apalagi di zaman sekarang bahwa nilai-nilai ini sudah agak tergusur, maka di sini harus kita kuatkan di dalam rumah tangga mendidik nilai-nilai Islam ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu mendukung dan menaati suami dalam kebaikan. Kita harus berperan atau bisa mendukung. Nah, asal mendukung itu yang kebaikan, jangan pula yang apa kita dukung ya ibu-ibu yang hebat ini di Cendekia nih. Kumpulan sumber daya manusia yang hebat semua. Nah, ini kita harus mentaati suami. Tapi dalam hal apa dulu? Dalam hal kebaikan. Kalau dia apa ya enggak usah nak ikut nak ditaati. Ya betul lah gitu Pak Datuk Munzir. Ya, betul. Kemudian yang kelima, kita harus menjaga kehormatan dan kesucian diri serta keluarga. Nah, jangan sampai kita misalnya bahwa kita itu setiap manusia pasti punya kekurangan. Baik suami maupun istri itu pasti punya kekurangan. Nah, jangan sampai kekurangan kekurangan suami atau kekurangan istri itu diceritakan kepada yang lain atau apa. Kan sering tuh curhat, oh suami saya tuh ini. Nah, jangan sampai itu. Nah, kita harus menjaga kehormatan dan kesucian diri serta keluarga. Iyalah kita dewek, tidak usah nak diapakan ke orang lain. Ya enggak? Nah, itu dalam rangka kita ini. Nah, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Nih kalau sifatnya ini seperti ini. Nanti ada yang kebahagiaan sejati seperti apa. Ini kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, saling pengertian. Nah, apapun misalnya yang kita alami atau kita misalnya kita aduh ini seperti ini, nah maka kita harus komunikasikan. Jangan sampai kita baik itu suami maupun istri harus berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai ayah mau diajak omong sering tidak nyambung, sering begitu. Nah, itu tidak boleh. Komunikasikan dengan baik. Kemudian sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian. Nah, dalam rumah tangga pasti ada ujian nih. Banyak sekali ujiannya. Ada ujian tentang anak, ada sakit dan segala macamnya. Atau kekurangan material. Nah, ini kita harus sabar menghadapi suatu ujian. Nah,
kemudian menjaga romantis dan kasih sayang. Walaupun kita nilai sudah tua-tua, tetaplah menjaga kasih sayang dan romantis. Biasanya romantis itu kita dapatkan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dalam perkawinan. Setelah itu tidak ada romantis lagi ya. Udah kepada saya nak ngelendot, tapi suami dah anu. Nah itu. Nah, inilah. Curhat. Ya curhat. Apa pula curhat sini ya nak. Banyak yang nanggapin. Iya. Banyak yang nyiapkan baunya untuk nyender. Iya, iya, Banyak iya. yo. Kalau Bu Yanti nyendernya apa? Entar lagi menyender lah, tuna Bu Yanti ya. Iya. Tiang pagar kuburan. Kemudian ada yang berikutnya yaitu menerapkan prinsip sakinah, mawadah, warahmah. Nah, apa sih prinsip sakinah? Sakinah bahwa peran suami istri itu harus menjaga ketentraman dan kedamaian. Dalam rumah tangga itu kita buatkan bagaimana menciptakan suasana damai, tentram, dan bebas dari kegelisahan. Jangan sampai banyak sekali nih ibu-ibu yang sering curhat tuh. Katanya, saya sudah ada ini lagi di rumah. Saya pengen kumpul-kumpul saja di rumah itu bikin seperti ini. Nah, maka saya sering ngumpul dengan ini. Nah, itu salah satu bentuk bahwa di dalam rumah tangga itu tidak terjadi lagi suatu kedamaian. Buatlah rumah itu adalah seperti surganya kita sendiri. Nah, itu yang apa? Yang sakinah. Kemudian mawadah. Mawadah, cinta yang mendalam atau kasih sayang. Nah, ini tentang bagaimana kita selaku baik istri maupun suami, yaitu memberikan cinta yang tulus, termasuk perhatian dan saling menghormati. Nah, cinta yang tulus ini agak berat juga ini bagi suami lagi sekarang zamannya itu zaman kalau laki-laki seperti ini, nah langsunglah yang cewek-cewek itu banyak aneh. Nah, ini hilang rasa cinta tulusnya itu ya. Nah, ini kemudian rahmah, artinya belas kasih. Nah, jadi kita di dalam rumah tangga itu harus saling memaafkan, mengasihi, dan saling menolong, baik suka maupun duka, terutama pada saat pasangan kita menghadapi masa sulit. Itu kita saling menolong. Inilah prinsip sakinah mawaddah warahmah. Mungkin kalau untuk mendalamnya besok kalau tidak salah tentang ini, tentang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini dari saya lagi bahwa sering terjadi keluarga itu retak. Nah, keretakan rumah tangga itu ternyata rumusnya ada 4 kurang 5 berlebih. Apa kurangnya? Kurang cinta. Nah, tidak melendot-lendot lagi, tidak mau lagi diajak melendot-lendot, ya enggak. Nah, kemudian kurang setia. Kurang setia, kemudian terjadilah perselingkuhan segala macam. Nah, kurang susila, bahasa yang tidak enak didengar. Nah, kurang belanja nih, kurang belanja itu. Kemudian kurang belanja nih bisa jadi keretakan tuh. Kalau duit belanja kurang, apa dapat 100 ngasih 100.000, dapat apa 100.000. Cabai sudah 100.000. Ada gitu ya tuh ya. Iya, iya, iya. Ribut gitu. Datuk udah pensiun. Datuk udah pensiun. Tinggal separuh gajinya. Separuh gajinya ya tuh. Iya. Iya. Kemudian ada yang kelima berlebihnya. Nah, berlebih ini rupanya tidak baik juga. Berlebihnya apa? Ikut campur kedua belah pihak orang tuanya itu mengatur rumah tangga anak menantu. Nah, jangan sampai kita banyak ikut campur di dalam
rumah tangga anak menantu. Nah, itu ternyata berlebih yang tidak baik. Ternyata dia berlebih tapi tidak baik. Ya, itu rumusnya 4 kurang 5 berlebih. Nah, contoh di dalam Islam keluarga yang harmonis. Yang pertama adalah contoh rumah tangga Rasulullah kita dengan Ummunah Khadijah. Itu di mana rumah tangganya ditampakkan dengan kesetiaan, dukungan moral, dan kerjasama. Itu kita lihat di mana Ummunah Khadijah ini sangat mendukung daripada Rasulullah di dalam melaksanakan dakwahnya. Seperti pada saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah, di mana Ummunah Khadijah ini dia adalah sebagai penyedia atau mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Kemudian beliau adalah wanita yang bangsawan yang pertama kali masuk Islam, sehingga bisa mempengaruhi yang lainnya untuk masuk Islam. Seperti yang beliau telah bisa mempengaruhi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Itu adalah berkat pengaruh beliau di dalam sebagai seorang istri, dan beliau juga adalah sebagai bangsawan. Kemudian keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ini keluarga yang sangat sederhana, penuh kasih sayang dan saling menghormati. Nah, keluarga ini tidak di dalam menjalankan semua aktivitas rumah tangga yang sederhana, beliau di rumah tangga tidak memakai namanya hamba saja. Ini dikerjakan sendiri di pekerjaan yang rumah tangga itu sendiri. Kemudian keluarga berikutnya yang bisa kita menjadi contoh adalah Umar bin Khattab, di mana beliau rumah tangga itu digambarkan dengan ketegasan dan kelembutan dalam membangun rumah tangga yang Islami. Nah, jadi Umar bin Khattab ini walaupun orang yang tegas, tetapi dalam rumah tangga dia penuh kelembutan. Nah, tidak pernah marah nih sama istri, dan tidak pernah melihat wanita lain selama masih hidupnya Fatimah Az-Zahra ini. Dan kalau istrinya marah, Umar bin Khattab ini beliau diam. Nah, itu merupakan suatu penghormatan sebagai menghormati istrinya. Nah, ini contoh keluarga yang Muslim. Nah, jadi sampailah kita kepada ujung daripada kebahagiaan rumah tangga yang seperti apa yang kita namanya sejati itu. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Di sana dinyatakan, saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum ahlikum naro waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu ilazul sida la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'alu nama yu'marun. Nah, katakan bahwa di situ bahwa hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, inilah kebahagiaan sejati itu. Jadi kebahagiaan sejati adalah bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita
agar terhindar dari perbuatan-perbuatan menuju ke yang tidak baik sehingga nantinya akan menuju kepada neraka yang. Nah, inilah kebahagiaan sejati. Tentu saja kebahagiaan sejati ini kenapa di sini merupakan suatu kunci kita menjaga, memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ini merupakan suatu kebahagiaan dari kebahagiaan sejati. Sehingga nantinya kita berharap bisa berkumpul di akhirat nanti bersama keluarga. Nah, inilah yang namanya kunci kebahagiaan sejati. Jadi dapat saya simpulkan dalam presentasi saya ini bahwa di dalam membingkai rumah tangga yang bahagia, bahwa peran suami dan istri itu saling melengkapi dalam membangun keluarga yang bahagia. Kunci utamanya adalah ketakwaan, komunikasi dan kasih sayang. Kemudian jadikanlah Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai teladan dalam berumah tangga. Kemudian hadisnya mengatakan khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Itulah yang diapakan diriwayatkan hadis riwayat Tirmizi. Demikian saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Prof. Muazza atas materinya pada pagi hari ini, dan berbicara tentang pasangan, berbicara tentang keluarga itu sangat menarik sekali karena ibadah yang seumur hidup panjang sekali kita jalani adalah ibadah dalam rumah tangga. Nah, menarik sekali Prof. Yang kita bahas pada pagi hari ini, dan saat ini saya berikan kesempatan kepada para peserta dakwah digital untuk saling berdiskusi atau menanyakan beberapa hal kepada Prof. Muazza. Ya, untuk di awal ini kita berikan 3 pertanyaan dulu. Bapak Ibu silakan. Datuk sudah tunjuk tangan. Oke, silakan Datuk Munzir. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama mendengar. Memang Profesor Muazzani Mukti itu memang luar biasa. Jadi itu yang pertama sebelum masuk sebagai sharing, yang pertama itu malas apa nama tadi yang kata Kiai Amsoridas itu. Kalau di nasional itu Buya Hamka. Kalau di Jambi kita punya juga. Tapi baru meninggal juga 2-3 tahun yang lalu. Itu Guru Daud ke rumah saya ini kebetulan. Orang-orang kalau nak nemu beliau tuh alhamdulillah dipercaya saya oleh beliau. Pejabat-pejabat, penjahat-penjahat maaf yang nak bertemu dengan beliau. Jadi beberapa kali orang nitipkan amplop dengan saya, dia bertanya, duit apa? Dia bilang duit gajinya Bu. Nah itu sebab itu Bu. Nah baru dia terima. Kalau tidak mau dia terima. Dan juga banyak yang bertanya dengan saya, apa kunci suksesnya Bu Daud? Kalau tidak salah anaknya itu 11. 7 orang hafal Al-Quran. Bukan berarti yang 4 itu tidak apa kuncinya dia itu jangankan makan yang halal haram yang kata Prof. Muazza tadi, yang subhat pun dia tidak mau makan. Nah ini sekilas saja. Jadi mengenai untuk membina keluarga bahagia itu, kalau menurut adat ada ya banyak hal. Yang pertama tadi peran istri sudah tahu persis, menjaga kehormatan, menjaga harta suami dan hal-hal lain. Sedangkan suami ya harus membina rumah tangga itu dengan kesabaran dan dengan iman. Ya. Untuk menjadi sempurna dalam kehidupan,
sempurna pula dalam keimanan. Jadi dua hal yang berbarengan harus. Di mana sempurna dalam kehidupan? Kalau dia seorang aktivis pendidikan seperti profesor yang banyak di ISMI ini, ya itu dinamakan sempurna dalam kehidupan. Kalau dia aktivis pendidikan, dia jadi profesor. Kalau dia seorang pengusaha akan mendapat keuntungan yang banyak. Kalau dia seorang politikus menjadi bupati, gubernur, wali kota, menteri, bahkan jadi anggota DPR dan seterusnya. Itu dinamakan sempurna dalam kehidupan. Sempurna dalam kehidupan itu belum lengkap kalau belum disempurnakan dengan keimanan. Di mana sempurna dalam keimanan? Sempurna dalam keimanan itu melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Yang utama sekali yaitu menjalankan perintah Allah, menjauh larangan Allah. Yang utama perintah Allah yang wajib dijalankan, yang ditanya di akhirat kelak, yang pertama adalah tentang sholat. Apabila sholatnya sempurna, maka yang lain akan ikut sempurna. Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini contoh tadi sudah dikatakan seperti Nabi Adam dan Hawa, rumah tangga yang sempurna, Yusuf dan Zulaikha, ya, Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah. Yang terakhir itu, ya, banyak yang lain. Yang terakhir yang disebutkan itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra yang menghiasi rumah Nabi yang suci. Ya. Nabi mengatakan, hadisnya sahih, jadikanlah baiti jannati. Jadikan rumah tangga itu surga. Di mana untuk menjadikan surga rumah tangga itu saling asuh, asa dan asih. Ya. Kalau seorang istri menceritakan di mana dia berada tentang kejelekan suaminya, itu bukan untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia dan sakinah mawaddah. Namun saling menutupi bak daun sirih. Ya. Saling menutupi kelemahan baik itu istri maupun suami. Jadi insya Allah mungkin kalau salah, Datuk mohon maaf. Kesalahan dari Datuk, kalau benar itu datangnya dari Allah. Itu aja dulu. Mungkin yang lain banyak yang angkat tangan. Saya akhiri. Ya. Tiada rebah serai serumpun bila tidak siram minyak. Kepada Allah, Datuk minta ampun. Maafkan Datuk kepada yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Munzir atas sharingnya pada pagi hari ini. Mungkin itu menambah dari materi dari Prof. Muazzah tadi ya, bahwa ada beberapa hal memang dalam untuk meningkatkan ya, ketakwaan kepada Allah supaya dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, kepada Pak Amsori Amdas, ya saya persilahkan Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Moderator dan juga Prof. Muazzah tadi materinya. Hari kok sejuk, tapi setelah mendengar nasihat dari Bu Prof. Muazzah tuh jadi lebih sejuk lagi, Masya Allah. Ya Allah. Nah, Pak, sorry yang lebih ini. Jadi saya pernah dengar dari seorang psikolog namanya Profesor Muayyah. Dia pernah sedikit menjelaskan tentang apa arti gembira, yang kedua apa arti bahagia, apa arti tenang. Karena tiga-tiga ini kadang kita kecawaan. Yang mana gembira, yang mana bahagia, mana tenang. Padahal tiga-tiga itu ada filenya sendiri-sendiri. Kapan saatnya kita gembira? Biasanya digendeng dengan kebendaan. Dapat kita es krim atau hadiah, gembira gitu. Menang
kesebelasan kita bola kaki gembira kita sudah itu sudahlah. Yang kedua bahagia. Jadi kata Prof Muaya tuh bahagia tuh biasa nyentuh dengan hati. Hari Lebaran, walaupun amplopnya tuh tipis, kita bersalaman dengan mak ayah kita di kampung, gembira gitu. Kadang nangis tuh, duit lagi deketik tuh, apalagi duit banyak, kayak Buya Tamar kan. Lalu yang ketiga tenang. Nah, ya ayat Tuhan nafsul Tamar kan duduk mutmainnah. terus. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau tenang nih, Masya Allah, hati itulah berhubung dengan Allah ya Rob. Nah, jadi tiga-tiga ini saya sedikit sebanyak nak minta lah sedikit dari Prof Muazza. Karena tadi sejuk saya dengar Prof Muazza nih. Karena galau senyum galau tadi. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansori. Alhamdulillah banyak sekali. Pantun. Ya, pantun. Mau namakan pantun nanti. Ya, Ya, Prof silakan Prof. ya, pantunnya gini. Kalau tak ada air, pakailah tanah. Oh, Tanah itu untuk bertayamum. halo. Nah, suami salah. Salah. Ulang. Kalau bertayamum, kalau bertayamum memakai tanah. Tanah itu pengganti air, ya. Nah, istri suami imam, istri makmum, itulah tandanya keluarga yang sakinah. Nah, yang kadang jadi masalah ini ya makmum bergaya macam imam, ya tak? Seharusnya makmum tuh ngikuti Imam. imam. Nah, itu ini yang jadi masalahnya ini makmum. Curhat. Ya, nyo kadang rukuk dulu imam, sujud dulu imam. Lu mau suruh tegaknya lah tegak dulu kan. Tapi yang di dalam gerungko insya Allah makmum benar-benar jadi makmum, imam benar-benar yang jadi imam yang baik. Kan Nabi itu kalau dia tidur, kalau nengok belakangnya tuh nampak pelepah kurma belakang itu. Nah, berarti apa pertama? Nyoto tidur tak pakai kasur. Nah, Musim hujan ya? ya. Yang kedua kenapa nampak pelepah kurma? Berarti nyoto tidur. Cepat balik ya. Nabi itu buka baju, dan ada berbaju. Artinya di rumahnya ada AC, dan ada kipas angin. Nah, pernah dia tidur nyentuh kaki Aisyah. Berarti rumahnya sempit. Tapi dengan kondisi demikian, beliau berani mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Berarti yang penting itu walaupun rumahnya sempit, yang penting hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang, pikirannya jernih, jiwanya tentram, biasanya bawaannya akan ceria. Orang yang ceria biasanya wajahnya lebih muda daripada usianya. Kita tengok Pak Ustaz Tamar Tarawih ini ya. Wajahnya ceria tuh. Dan nampak gitu kapan dia buntu, kapan dia lagi banyak duit, sama be bawaannya. Kalau kita ni nampaknya kan kapan kata kawan, kalau lagi berbaris dalam dompet tuh gemar Soekarno dan Hatta, berarti kita sudah merdeka, ada. Tapi kalau yang berbaris tuh Pangeran Patimura, berarti hidup masih dalam perjuangan. Nah, jadi artinya, ayolah kita sama-sama kita membina keluarga kita masing-masing. Mudahan akan lahir zuriat-zuriat yang soleh dan saleh. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya depan tuh juga untuk Pak Ramli nih Pak. Ayo, apa dong? Bagilah. Lemari kayu jati dari hutan. Mahal dong, mahal. Hutan dijaga juga dilindungi. Cakep. Hello. Istri setia jadi panutan suami untuk disayang. Amin. Kembalikan kepada Prof Muazza, silakan Prof. Terima kasih Bu Alfia dan terima kasih pada Datuk Munzir, Buya Ansori dan Buya Ramli di sini. Kalau tadi Datuk Munzir itu apa menyempurnakan atau apa Menambah. menambah dari
apa yang tadi sudah diindikan, karena memang di sini sudah saya katakan bahwa eh, di anu kita ini adalah kumpulan sumber daya manusia yang luar biasa semua. Nah, terima kasih, itu adalah sudah menyempurnakan dari presentasi tadi. Nah, kemudian anu dari Buya Amsori tadi dikatakan ada bahagia, ada gembira, dan ada tenang. Nah, tadi sudah memang yang tenang itulah yang menjadi idaman yang disebut dengan keluarga sih. Karena kalau kita tenang, itu semua yang akan kita lakukan itu akan menjadi terarah dengan baik. Ya, dengan tenang. Kita menjalankan perintah Allah itu dengan baik, karena di rumah tangga itu sudah tercipta suatu ketenangan. Nah, kita bisa selalu bersyukur, itu akan menimbulkan ketenangan. Nah, juga ini selalu istighfar. Nah, ini merupakan ketenangan. Lain dengan bahagia. Bahagia tadi itu bisa hanya sampai kepada, kalau kita dapatkan ya sudah sampai situ. Untuk keberlanjutannya nanti akan kembali lagi seperti keadaannya semula, antara bahagia, sedih, dan segala macamnya. Jadi ketenangan itulah yang merupakan suatu idaman yang paling ini. Rumah tangga yang tenang, tidak ada kegelisahan di sana. Itu mungkin Pak Amsori yang ini, mungkin ada yang lain yang lebih menyempurnakannya, karena di sini saya katakan bahwa adalah kumpulan cendekia-cendekia yang luar biasa semuanya. Silakan mungkin. Ya, Bu Alfia. Ya. Ya Pak, silakan. Tamar, silakan. Iya, Ya. Tamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang tema kita luar biasa pada pagi hari ini, membingkai keluarga bahagia. Tadi sudah panjang lebar, memang luar biasa Bu Profesor kita ini menyampaikan dan memaparkan. Sekarang yang bahagia itu apa sesungguhnya? Banyak orang beranggapan misalnya dia petani, alangkah bahagianya jadi pegawai. Bajunya bersih, sepatunya mengkilat, duitnya banyak, itu perasaan mereka. Kata yang S1, alangkah bahagianya orang yang sudah S2, S3, apalagi yang sudah profesor. Ini subjektif ya Pak ya? Ya, Ya. alangkah bahagianya menurut mereka. Jadi apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Kata orang miskin, alangkah bahagianya orang kaya. Tetapi banyak kita lihat orang kaya itu yang stres hidupnya. Yang tidak mendapat kebahagiaan tadi. Kata tukang kacang, alangkah bahagianya tukang jual es tebu. Kalau hari panas, laku es tebunya. Nah, kata tukang es tebu, alangkah bahagianya jadi tukang kacang. Nah, laku kacangnya kalau hari sedang hujan. Nah, jadi apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Hanya orang berimanlah yang sesungguhnya mendapatkan kebahagiaan itu. Kenapa dia bahagia? Hatinya tenang dan jiwanya tentram. Kenapa bisa jiwanya tenang dan tentram? Bizikrillah. Lidahnya basah dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati dan jiwa itu bisa tenang dan tentram. Jadi sumber kebahagiaan itu, sudah benar lah Bu Muazzah tadi menyampaikan, adalah ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Bagaimana mendapatkan jiwa yang tenang dan hati yang tentram itu? Bizikrillah. Banyaklah ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada,
Jadi kapan dan dimanapun ingat kepada Allah, insya Allah hati tentram. Kalau hati tentram, kebahagiaan itu akan dapat kita peroleh. Jadi bahagia itu bukan belum tentu duit banyak. Banyak orang yang kadang-kadang berlimpah dengan harta, tetapi dia tidak bahagia. Rumahnya besar, kendaraannya mengkilat, istrinya cantik cukup memikat, tapi kadang-kadang kiamat. Kenapa kiamat? Hati tidak tentram. Kenapa hati tidak tentram? Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh daripada zikir dan ingat kepada Allah. Nah, jadi itu sebagai tambahan, Bu Prof. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, di sini kita melihat sudah ada bukti nyata lah ya, yang sampai umur yang kita nggak tahu nih, dari pasangan Pak Muslim dan Ibu Nur Hayati ini rutin sekali berdua, mesra sekali. Artinya di sini umur itu juga bertambahnya umur makin membuktikan bahwa rasa kasih sayang antara Pak Muslim dan Bu Nur Hayati ini makin lengket bagaikan gula. Ya, nak saya nyanyi. Amin. Amin. Nangei. Makanya Yanti, cepat dikit ya Yanti. Udah nanti kita anu lah. Oh, dunia kalau nak kiamat, cepat dikit. mohon didoakan Bapak Ibu bagi yang belum menemukan jodoh segera menemukan jodoh. Kalau perlu bantuan kita cari. Alfia juga tuh belum. Mbak Alfia juga belum. Nah, nanti kita Ya, carikan, belum. kita doakan di bulan puasa ini. Saya punya rasio, buka rasio. Cuman Iya. targetnya dengan tinggian. Saya punya pantun nih untuk Pak Muslim dan Ibu Nur Hayati. Ya. Bagaimana tak suka gula? Hello. Cakep. Hello. Untuk Anisan. Ya. Bagaimana hati tak bahagia? Bu Nur Hayati punya suami sayang dan perhatian. Amin. Masya Allah, luar biasa. Pade, Mbak Pia, Bapak Tersanjung rasanya nih. terpendam tuh. Tersanjung, tinggi rasanya. Dapat bingkisan lebaran tuh ya. Bisa kita contoh ini Pak Muslim dan Bu Nur Hayati bisa berbagi resepnya nih, gitu ya. Baik, Besok materinya saya sampaikan. baik Ibu, terima kasih. Ya, kembali ke Prof Muazzaz, silakan Prof menanggapi dari Pak Tamr Tarawih tadi, Prof. Baik, Mbak Alfia, mungkin tidak perlu ditanggapi dari Buya Rawi tadi, itu menambahkan dari ini. Memang kita itu untuk selalu menjaga hati yang tenang, yaitu dengan selalu kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir dimanapun kita. Ya, ini jangan sampai kita melupakan Allah, karena kegiatan kita begitu sibuknya, jangan sampai melupakan. Tetap kita selalu berzikir, selalu mengingat, selalu bersyukur atas rahmat-Nya. Itulah. Itu mungkin Mbak Alfia. Ya, baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah masih ada untuk ruang diskusi? Kalau saya lihat dari room chatnya ini, Pak Ansori sudah. Ada lagi Bapak Ibu yang akan berdiskusi atau menambahkan dari dakwah digital tema kita hari ini? Saya mau nambah Mbak Pia, Pak Norman Jamal. Baik, Pak Ramli ya. Pak Norman Jamal juga mau nambah nih. Pak Nurman Jamal. Pak Nurman silakan Pak. NG. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajah kelihatan dulu. Iya, betul. Iya, nih wajahnya nggak kelihatan. Lagi banyak batang kelapa, bawa HP banyak. Silakan Pak Nurman. Buat kolak besok di rumah Pak Rektor. Oh ya, ya. Yang terhormat Ibu Prof Muazzaz sebagai pembateri pagi ini, saya sedikit ingin tanya Bu tentang kriteria bahagia tadi sudah dibahas
oleh para tuan guru besar tadi itu. TG, TT, Tuan Guru Tamar Trewe, TGM, Tuan Guru Muslim, dan Ibu Prof sendiri, dan lain-lain. Pak Amsuri Amdas cukup. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, sudah ada penelitian, khusus keluarga Muslim lah, misalnya di Indonesia. Keluarga Muslim, sekian persen, ya, keluarga ini yang sudah berkeluarga, maksudnya berarti di situ kan, bukan berarti orang-orang jomblo, bukan berarti lah. Ya maaf ya, yang lain berapa persen kira-kira kadar orang bahagia itu tadi? Sebab sekitar 20 tahunan lalu lah ya, zaman Pak Soeharto masih berkuasa, itu di Merangin, kebetulan masih keluarga saya lah. Tuh, mungkin ada yang kenal namanya Pak Dr. Anus Nur Saligani. Kemudian nama ibunya tuh Nyonya Zuraida. Punya anak 6 laki-laki semua. Semuanya jadi PNS, tentara, ada macam. Nah, orang melihat saat itu keluarga apa? Dari keluarga berencana yang menilai tidak salah. Akhirnya mereka ini ke Istana Negara. Dianggap keluarga bahagia. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, pernah atau ada tidak Ibu pegang data sekarang, persentase keluarga bahagia itu berapa? Apalagi misalnya untuk Jambi atau untuk Indonesia lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa terkait juga dengan program pemerintah yang baru saja dilantik ya, terkait dengan Jambi Bahagia. Jadi nanti bisa kita sampaikan juga ke beliau bagaimana kriteria keluarga bahagia di Provinsi Jambi nantinya. Oke, silakan Prof. Terima kasih Bu moderator. Baik, di sini saya minta bantuan dari Pak Ketua kita nih. Nah, sebagai Pak Ketua mana Pak Ketuanya? Pak Ketua? Pak Ketua lagi sembunyi. Pak Ketua masih di luar kota nih sepertinya. Ya, panitia apa Pak ketua? Ketua lagi bahagia. Ketua Icimi. Nganing beliau tuh nganing tuh. Gandeng. Nganding dan bahagia ada Bu ya? Lagi bahagia, sepertinya lagi bahagia tuh. Tadi ada sudah keluar kali kayaknya nih. Masih ada Prof, cuma mungkin lagi. Jadi saya ingat tadi, kalau Soekarno-Hatta berbaris, kita sudah merdeka. Atau Buya Ramli tadi. Tapi kalau Patimura berbaris, lagi berjuang. Jadi, ya supaya jangan kaku kan. Itu joki-joki, tapi mantap. Nah, ada lagi. Tadi Datuk Nurman bilang, bahagia itu bukan tidak bisa diangko, tapi dia diraso. Iya benar. Nah, jadi kalau diangko-angko tepat tapi kurang munasib lah. Iya. Tapi kalau diraso, yang bisa merasakan hati kita lah dengan Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi ini luar biasa menyejukkan di Pok Muazzah ini mancing-mancing, tapi bukan dapat ikan betok, dapat ikan kakap, insya Allah. Terima kasih. Nah, itu Pak Manjaba sudah diapakan oleh Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ini boleh Bu? Jadi apa itu? Ridwan. Kakak ya Bu ya. Bisa ya. Nah, itu sifatnya kalau kita bertanya mungkin apa ya, tetap itu dalam hati seseorang yang kita hanya kita dan apa Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu. Silakan Mbak moderator. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ketuanya. Izin Bu moderator Pak Mirasid, boleh? Ketua tadi ada Pak Mirasid, mau nanya ya? Ya, ini mohon izin Bapak Ibu semua, Ketua ISMI kita Prof Mutar sudah bergabung kembali. Jadi Prof tadi ada sedikit. Pak Mirasid nak nanya. Pak Pamilo, silakan Pak Pamilo. Ya, izin Prof. Tadi saya ada sedikit. Ya, dia merajuk. Agak sedikit tertarik dengan pertanyaan Bang Nurman Jamal, Datuk Nurman Jamal. Jadi berdasarkan survei
yang dilakukan di KKBN pada tahun terakhir, tahun 2023. Jadi ada namanya Indeks Pembangunan Keluarga yang disebut dengan IBangga. Itu pada tahun itu mencapai 71,86%. Jadi indeks pembangunan keluarga. Nah, di penelitian ini mencerminkan kebahagiaan keluarga di Indonesia. Namun pada aspek-aspeknya itu ada dua aspek yang menjadi penilaian. Yang pertama, aspek ketentraman. Nah, aspek ketentraman ini angkanya mencapai 59,79%. Dan yang kedua adalah aspek kemandirian, mencapai 52,49%. Nah, terkait dengan penelitian ataupun survei dari BKKBN ini, urutan pertama provinsi yang mendapatkan IBangga ini adalah Provinsi Aceh. Nah, adapun kriteria keluarga yang menjadi penilaian itu ada 5 indikator. Yang pertama, dalam keluarga tersebut ada komunikasi keterbukaan dan jujur. Komunikasi terbuka dan jujur. Yang kedua adalah kebersamaan. Nah, kebersamaan antara suami dan istri. Quality time. Kemudian yang ketiga itu ada empati dan pengertian. Dan yang keempat adalah pembagian tugas yang adil. Jadi tugas suami istri itu menyesuaikan dengan hak-haknya gitu. Jadi ada keadilan gitu. Dan yang terakhir adalah kepercayaan dan keterbukaan. Nah, itu barangkali sedikit menambahkan apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Datuk Nurban Jamal tadi, bahwa kita ada yang namanya survei IBangga yang disebut dengan Indeks Pembangunan Keluarga. Demikian, Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi Rashid sudah menambah data dari yang dipertanyakan oleh Pak Nurman Jamal. Oke, Yang Prof. ngomong tuh bahagia dah, Rashid tuh bahagia dah. Ya, gimana Pak Rashid? Bahagia kalau kawan. Mancing baru. Insya Allah semua anggota ICP, Bapak Ibu para cendekia sehat, bahagia dunia akhirat. Kita semua bahagia. Amin. 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 Saya Amin. mau nambah dikit ngasih ke Ibu Prof. Wah, ini paling bahagia lah beliau nih. Ya, silakan Ibu Yanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, kalau kami manggilnya di seberang tuh Mu'te Mu'azzah. Jadi beliau ini memiliki sekolah yaitu madrasah di seberang. Dan itu gratis. Jadi luar biasa kontribusi pada dunia pendidikan khususnya untuk agama. Dan itu dibangun di kampung beliau lah, saya tahu itu. Dan itu pribadi dananya dan beliau berusaha untuk agar supaya khususnya perempuan-perempuan muda di seberang bisa mendapatkan pendidikan yang layak khususnya di kajian agama. Jadi tidak terlalu surprise buat saya melihat mungkin kedepannya akan ada pesantren juga. Jadi terus berkembang, saya doakan sekolah beliau yang dibangun dengan niat yang luar biasa insya Allah. Dan itu tidak pernah ribut ya, artinya tidak show up juga. Jadi beliau memang tipenya melakukan sesuatu diam dan tiba-tiba udah jadi aja. Tiba-tiba udah jadi aja ketua program S2 ya. Pasca sarjana sudah jadi aja direktur pasca sarjana. Jadi karena saya rasa saya melihat keriduan beliau dan cara beliau memanage semua termasuk waktu saya tanya kenapa bikin itu dulu beliau bilang investasi akhirat dan itu mahal sekali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita juga semua pengen punya sekolah seperti beliau, apalagi itu diperuntukkan khususnya buat anak-anak yang notabene kadang tidak mampu.
Saya kira itu saja tambahan saya tentang sosok seorang Profesor Muazza atau Mukti Muazza kita yang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima informasinya Bu Yanti. Semoga apa yang sudah dijalankan, diniatkan oleh Prof. Muazza menjadikan rahmatan lil alamin untuk umat terangga semuanya. Secara Amin, amin. Kalau kami di seberang tuh manggil yang ini Nyai Yanti. Aduh, Nyai Yanti ini kenapa? Dia ngomong. Jadi terus kamu saya juga ininya. Aduh. Terima kasih Nyai Yanti atasannya. semoga menjadi perkembangan jariah kepada ibu dan keluarga ya Bu ya. Ya, bentuk moderator untuk Pak Ahmad. Jadi memang banyak penelitian mengenai peran dari suami istri ini. Banyak penelitian ini apa yang dilakukan orang misalnya. Tetapi di situ kalau kita lihat lebih bersifatnya ke arah yang kehidupan ini saja tanpa ini akhirat. Misalnya dia melihat dimensi kebahagiaan orang tuanya, kemudian kepuasan hidupnya itu di dimensi yang dilihat. Kemudian kebahagiaan anaknya, kemudian kesehatan dari faktor penunjang dari kebahagiaan. Itu yang dilihat dari dimensinya. Kemudian yang lainnya. Mungkin di sini perlu kita ini juga yang tadi kita katakan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sifatnya seperti itu, tetapi bagaimana kita bersifat selalu bersyukur dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini. Itu yang baru kita ini kan Pak Fahmi Rasid tadi sudah disempurnakan oleh juga Pak siapa tadi yang tentang survei dari BKKBN itu sendiri. Mungkin kita Bu Moderator minta bantuan ini dari Pak Ketua kita yang ilmunya tentu mumpuni. Ya, luar biasa. Silakan. Terima kasih Prof. Kami mohon kepada Prof. Muhtar selaku Ketua ISMI Orwil Jambi. Tadi ada yang bertanya juga Prof. Pak Nurman Jamal tadi menanyakan apakah ada persentase keluarga bahagia ya yang sudah diteliti di Indonesia khususnya. Kami mohon bantuan kepada Prof. Muhtar. Pada Prof. dipersilakan Pak. Moderator Atuk nak menginformasikan sesuatu sebelum Prof. Ya, Tuk. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anggota kita Fahmi ya. Itu mertuanya meninggal. Oh. Ya, informasi. Kan mungkin sebagian sudah tahu tadi ini udah di grup tuh. Ya, sudah. Ya, tapi terkejut saya katanya anggota gitu Iya, meninggal. betul Bu ya. Jantungan saya. Mertua perempuan. Kebetulan mertuanya itu baik laki-laki perempuan masih ada hubungan dengan Atuk kan. Itu terima kasih. Maaf, Prof. Informasinya ada Tuk. Kami mohon kesediaan Prof. Muhtar untuk menambahkan Prof. Untuk tema hari ini Prof. Silakan. Mohon izin masih unmute, Prof. Masih mute, Prof. Oke. Kelihatan? Oke, Prof. Silakan, Prof. Baik. Makasih Bu Tia, moderator kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin hari makin menginspirasi ya. Luar biasa apa yang kita lakukan dalam hari-hari yang indah ini. Dan 5 hari berturut-turut Buya Tamar. Iya. Kita dibelai oleh wanita-wanita cantik dan luar hebat. biasa memang. Ini tidak tahu settingnya siapa ini gitu. Kita dibelai, dielus, disentuh ya. Nurani kita. Seakan-akan mereka berpesan Bu ya. Iya.
untuk kita semua gitu ya. Inilah pesan, curhat, dan harapan ibu-ibu kita yang hebat ini sebenarnya. Iya. Pada bapak-bapak itu kan. Nah, apalagi bapak-bapak yang sudah mulai dicurigai gitu misalnya. Asik, tak punya bapak Yanti. Mantap. Ciri-ciri bapak dicurigai itu apa? Kalau sudah mulai berdua ya, kemana-mana berdua gitu ya, duduk berdua, dari Awal ya. Awal. ya janganlah dicurigai kan, tidak boleh dewean lagi gitu kan. Sebab ada joke itu makin nambah umur, makin jealous itu mewarnai kehidupan seseorang. Jealous itu artinya cemburu, Datuk Norman. Ya. Jadi makin bertambah umur, jealous itu beda gitu lain. Betul. Jadi jealous itu apa, takut kesepian, ya, takut juga dalam kesendirian. Yang jelas takut kehilangan. Iya. Kayak Datuk Muzir kan, Betul. ibunya melepas kalau pergi dewean kadang. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memang digelitik oleh Bu Muazza, profesor kita ini, yang saya kenal beliau ini profesor silent ya. Tidak banyak ngomong kalau istilah Yanti tadi kan. Tahu-tahu sudah wujud baik apa yang dia mimpikan gitu. Nah inilah yang saya kenal beliau ini, karakter yang diam, tapi dalam diam betul-betul menggelora ya, menggelorakan dunia gitu kan. Bisa menggelegar dan membuat cetar kehidupan. Nah, itulah beliau ya, sosok yang luar biasa hari ini yang tampil, dan juga yang didampingi oleh ibu kita yang imut-imut, Bu Alpia, Dr. Alpia, yang tadi sudah berseliweran pantun-pantunnya untuk kita semua. Ya. Tapi pantun untuk yang jomblo belum ada tadi, belum. Untuk Pak Muslim baru. Harus ada tuh pantun jomblo dan pantun bahagia yang khusus ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba mengungkap sebuah teori yang ditulis oleh Plato ya. Dalam bukunya yang terkenal itu Timaeus. Timaeus itu adalah teori kosmos. Jadi dalam sebuah buku filsafat yang sangat terkenal, Plato ini dengan gagasannya dia mengatakan makhluk hidup yang paling sempurna itu adalah alam semesta, kosmos. Jadi apa yang dilihat dalam dunia ini sebagai makhluk hidup tidak ada kurangnya. Baik dari segi penciptaannya yang dilakukan oleh istilah mereka itu demiurge atau demiurge gitu. Demiurge itu istilah Plato itu Tuhan. Nah, cuman dia waktu itu kan tidak mengenal Allah. Tapi pemikiran dia yang memang luar biasa, filosof Yunani ini gitu. Jadi alam ini, Timaeus, dalam bukunya Timaeus, sekaligus dia mengatakan itu kosmos sebenarnya maknanya, yang diciptakan oleh demiurgi, gitu ya. Itu luar biasa. Makhluk yang paling sempurna yang ada di luar kehidupan manusia. Jadi kita melihat kesempurnaan itu, kata si Plato, ada bumi, ada langit. Nah, dan lain-lain, makhluk-makhluk yang menjadi sebuah sistem besar kosmos itu, ada bintang, ada bulan, ada langit, planet-planet, dan sebagainya. Sehingga semua makhluk hidup yang ada di alam ini, kata Plato, adalah makhluk yang betul-betul paling indah, paling sempurna, indah dan mempesona. Sehingga kita melihat keindahan dan kepesonaan itu, alam ini sangat sangat tenang dan damai. Sangat tenang dan damai. Sangat harmonis. Tetapi manusia sebagai makhluk justru diwarnai dengan berbagai keresahan dan kegelisahan, reggae, dan berbagai rasa-rasa yang tadi dimiliki setiap orang. Ada jealous. Jealous itu cemburu yang menjadi awal dari berbagai konflik, benturan, dan juga kepentingan setiap orang. Ternyata jealous itu
kata Plato adalah merupakan sumber dari segala sumber. Jadi kalau seseorang bisa mengendalikan jealousnya itu dalam batas-batas stabilitas normal, dia akan mengantarkan pada suasana kenyamanan dan ketenangan. Tapi ketika jealous itu tidak dikelola dengan baik, tidak dikenali karakternya, akan mengantarkan seseorang kepada kegalauan, resah, gelisah. Dan dia bisa menjadi sumber konflik bagi kehidupan orang lain, yang mengganggu harmonisasi, ketenangan, dan kedamaian. Nah, alam semesta nggak ada jealous, nggak ada cemburu itu, Bu ya. Ya, bumi tidak akan pernah cemburu kepada langit. Langit juga tidak cemburu kepada bumi. Bintang, bulan, dan seluruh sistem kosmos ini nggak ada saling cemburu. Yang membuat konflik, perpecahan, atau istilah itu kalau saya selalu mengatakan, tidak ada istilahnya GIPA, virus GIPA. Kalau di alam kosmos itu, gosip, intrik, fitnah, dan adu domba. GIPA, ya. Itu nggak ada dalam alam. Tapi manusia justru itu yang menghujam dalam dirinya, sehingga kehidupan kemanusiaan itu seringkali memang dihadapkan dengan berbagai benturan-benturan dengan manusia lainnya. Nah, oleh karena itu, teori kosmos ini dibawa di dalam kehidupan manusia adalah bagaikan pria dan wanita. Pria itu dianggap adalah matahari, langit sendiri. Langit mempunyai sebuah sistem yang bisa menjadi penerang bagi bumi. Bumi disimbolkan dengan wanita, perempuan, sehingga kerjasama, adanya keseimbangan, balancing antara langit dan bumi, terjadilah sebuah ketenangan dan kedamaian. Terjadilah, kalau istilah tadi yang menggulir adalah kebahagiaan. Nah, setiap orang mendambakan itu. Adanya simbiosa, saling membutuhkan, saling mengisi, saling menutupi, melengkapi. Simbiosa itu mutualisme, bagaikan bumi dan langit. Nah, ini konsep kosmos yang begitu indah. Jadi kalau manusia mau tenang dan damai, bahagia, belajarlah dengan sebagaimana konsep makhluk hidup kosmos ini, katanya, kata Plato. Itu konsep Plato. Nah, sekarang saya mencoba membawa teori yang kedua, teori bahagia. Tadi yang menjadi bahan gelitikan Bu Muazza tadi ya, pada kita semua, Bu Profesor kita ini, menggelitik kita. Dalam buku yang saya baca, yaitu Spiritual Quotient, yang ditulis oleh Dana Zohar dan Dian Marsang. Ini penelitian udah lama sekali, sekitar 20-an tahun yang silam, yang kita kenal dengan SQ ya, atau SQ. Beliau mengatakan, kapankah manusia itu bisa mengenal istilah bahagia atau sampai pada konsep bahagia? Nah, dia menggunakan istilah bahagia. Jadi bukan tenang dan damai, bukan. Kata Dana Zohar mengatakan adalah ketika seseorang berada pada kondisi peak experience. Peak experience itu apa? Yaitu pengalaman puncak. Jadi ketika seseorang sampai pada pengalaman puncak hidup, itu bahagia. Bukan perjuangan hidup ya, Yanti. Puncak hidup. Ya, kalau perjuangan hidup lain lagi ya, kayak protes lah Buya Tamar yang Buya Munzir ya. Jadi kan hidup manusia itu kan macam-macam, ada pandangan hidup, bayangan hidup, perjuangan hidup, pegangan hidup. Itu kalau istilah Yanti kan begitu ya. Ini bukan puncak ya, puncak pengalaman atau puncak pengalaman hidup seseorang gitu. Nah, puncak pengalaman hidup seseorang itu akan terjadi apabila manusia punya sentuhan yang namanya God spot. God spot itu kemarin Bu Dr. Wirda mengatakan God spot itu ada di hati. Dia menggunakan teorinya Aisyah Dahlan. Ada di hati paling dalam, yaitu namanya nurani. Setiap kita punya nurani. Nurani itu adalah dikendalikan oleh hati yang paling dalam diri kita. Dalam filsafat namanya adalah wisdom, wise. Ya, dalam bahasa tasawuf namanya domir.
Domir itu hati paling dalam. Maka itu setiap orang kalau bisa mendudukkan domirnya itu dengan benar dan baik, kalau istilah Buya Tamar tadi dengan bizikrillah, nah itu selesailah urusan dunia ini. Dia akan merasakan tenang dan damai. Nah, oleh karena itu, God spot itu, kalau dalam teori Zohar ini bukan di hati, tapi di otak besar katanya. Karena manusia itu dikendalikan oleh otak besar manusia itu, yang ada di depan kita ini. Jadi kalau otaknya dibelah, di depannya ada otak besar. Kemudian ada kiri kanannya otak kecil. Ada lagi di belakang juga otak kecil. Jadi otak kita ini kelihatannya satu gitu, tapi dia sistem sarafnya sangat multikompleks di otak Rumit kita. ya. Rumit, ya. Nah, adanya God spot itu di otak besar katanya. Itulah yang menjadi kontrol semua sistem yang ada dalam tubuh manusia. Jadi ketika manusia mendekati God spot itu, titik Tuhan itu, maka dia akan merasakan ada ketenangan, kedamaian. Nah, tentu untuk mendekat itu tentu ada cara kan? Kalau istilah dalam tasawuf Al-Ghazali yang kemarin pernah kita ceritakan, kita ini kan perjalanan, pendakian dari Sukaro menuju Zakaro. Zikrillah tadi kalau istilah Buya Tamar. Kita ini hidup dalam kemabukan, kata Al-Ghazali. Mabuk semua gitu nih. Mabuk dunia, mabuk keindahan, mabuk harta, mabuk pangkat, mabuk jabatan. Ya, sudah sekok, minta duo. Tidak pernah cukup. Nah, maka itu jangan pernah berpikir nambah bini yang kedua. Pasti minta ketiga dan keempat itu ya, Tamar. Iya. Nah, jadi jangan pernah dibuka pintunya itu gitu. Karena kalau dibuka sekok, akan nambah yang berikut. Karena kita tidak akan pernah. Jadi kalau punya akun silahkan sign up. Tapi kalau udah punya akun tinggal langsung Apa itu? jadi akun. Bisa di Ibu stop. Ya, Ibu Yanti mungkin di-unmute dulu, Bu Yanti. Oh, Bu Yanti ini. Mungkin Bu Yanti di-unmute dulu. Nah, Oke, jadi terima manusia sepanjang dia tidak berada dalam siklus atau mendekati God spot itu, titik Tuhan itu, manusia tidak akan pernah sampai kepada puncak tenang dan damai atau bahagia itu. Artinya dia akan lebih jauh dari titik Tuhan. Berarti seseorang akan mengalami berbagai kegalauan dan berbagai resah gelisah dalam kehidupannya. Kalau udah resah gelisah itu sudah kupak bahagianya, ketenangannya. Sudah tercabik, sudah terbelah, sudah split seseorang dengan ketenangan dan kedamaiannya itu. Nah, fungsi kita dalam kehidupan kemanusiaan adalah semaksimal mungkin kita mendorong diri kita dari Sukaro tadi menuju Zakaro. Kehidupan yang mabuk tadi menuju kehidupan Zakaro. Kesadaran kepada God spot tadi, titik Tuhan itu. Makin dekat, makin kita berada pada pusaran-pusaran ketenangan dan kedamaian itu. Makin kita berada dalam kebahagiaan. Makin jauh, makin kita merasa galau, resah, dan gelisah. Maka itu kenapa dalam prosesi haji, tawaf. Tawaf itu kan toafa, artinya mendekat. Jadi makin kita ke putaran ketujuh, kita makin mendekati kepada Hajar Aswad. Kalau dapat, disunahkan mencium Hajar Aswad. Kalau tidak, cukup dengan simbol tapak tangan, Bismillah Allahu Akbar, tempelkan sana. Seakan kita mendekat dengan Hajar Aswad itu. Itu simbol kedekatan kita dengan Allah SWT. Jadi tawafa, kita berputar selama 7 kali. Tawafa dalam rangka mendekat tadi, dalam rangka kita mendekat dengan cara zikrillah tadi. Nah, inilah yang dikatakan dengan teori Dana Zohar dengan spiritual quotient itu. Jadi siapa saja kita, jika menjauh dengan God spot itu, pasti akan resah. Pasti akan gelisah. Nah, dalam konteks kita bicarakan hari ini, konsep bahagia. Bahagia di dalam perspektif Islam ternyata adalah sebuah suasana keseimbangan, ketenangan dan kedamaian. Dalam Al-Quran saya tidak menemukan ada kata-kata bahagia. Bahagia itu adalah lebih kepada konsep-konsep yang memang
dalam perspektif barat, timur, atau juga dalam perspektif budaya dan peradaban. Tapi Al-Quran tidak bicara. Tapi hadis-hadis ada yang mengungkapkan kata-kata bahagia itu yang menjadi bagian daripada yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita, dalam keseharian. Tapi dalam Al-Quran jelas katakan bahwasanya bahagia itu kalau dalam konteks suami istri, hubungan pria wanita, kan udah jelas ya, yaitu litas kunu ilaiha, yaitu orang akan merasa tenang dan damai, itu ketika apa? Ketika dia dapat memadukan, membingkai dua kekuatan besar, yaitu mawaddah dan warahmah. Jadi litas kunu ilaiha wa ja'ala lakumul mawaddata warahmah. Mawaddah dan warahmah. Mawaddah itu adalah cinta yang dimiliki oleh seorang pria dengan seluruh kapasitasnya. Cinta itu apa? Adalah perpaduan kasih dan sayang. Itu cinta. Jadi kalau orang hanya punya kasih, berarti dia belum tentu sayang. Punya sayang, belum tentu kasih. Jadi kalau kita merasakan atau memberikan cinta, berikan kedua-duanya. Jangan tanggung-tanggung ya. Ya, kalau memang cinta, berarti kasih dan sayang. Kasih itu artinya kita mau memberikan apapun, mau melindungi, mau berbagi, itulah istilahnya dengan kata kasih. Kalau sayang, mau menerima segala perbedaan, mau saling menutupi kekurangan, dan juga melengkapi berbagai hal-hal yang menjadi kelemahan masing-masing. Inilah yang makna yang biasanya kita pahami. Nah, dalam konteks ayat ini tadi, mawaddah warahmah. Mawaddah adalah kasih sayang seorang pria pada wanita. Sementara rahmah adalah kasih sayang seorang wanita kepada pria. Jadi ketika terbangun simbiosa keseimbangan itu, disinilah akan terbangun litas kunu ilaiha, sakinah itu. Sakinah itu kan kata dasarnya sakana. Sakana itu bermakna tenang, damai. Konsep itu kalau kata epistemologinya, itu diambil dari seperti kita menyembelih hewan. Hewan itu harus disakana dulu, dipotong gitu. Sakana itu dipotong, diputus, dipisah. Hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan dia, yang memikirkan di luar daripada ketenangan kedamaian itu. Dipotong dulu, dipangkas, itu dengan sakana, memotong. Jadi dipotong hal-hal yang berkenaan dengan hidup dia, kemudian dengan ketenangan dia, kesenangan dia, dipotong, di stop, itulah sakana. Nah, ketika kita memotong semua kegelisahan, keresahan, dunia ini gelisah, dunia ini adalah gundah, maka itu dipotong agar hewan tadi tenang gitu. Setelah tenang, baru dia dikuliti dan sebagainya. Nah, ternyata konsep itu diambil dari sana gitu, sakana itu. Sehingga manusia bisa sakinah itu dipotong semua, dilepaskan semua gangguan-gangguan dunia ini yang menyelimuti manusia, maka di sanalah ketenangan dan kedamaian itu akan datang. Nah, karena itu ketika sakinah itu dibangun, agar kita menjadi tenang dan damai, harus diikat. Diikat dengan dua perikatan suci, yaitu ijab dan qabul, antara pria dan wanita. Jadi kalau kita dalam kesendirian, bisa nggak sakinah? Nggak bisa. Ya, yang hidup sendirian begitu, nampaknya tenang, tapi di dalamnya itu kalut, kabut gitu kan. Nah, walaupun dia bilang, oh, aku senang sendirian, aku tenang damai sendirian, aku happy, itu lisannya yang ngomong itu. Padahal hatinya berbisik, aku membutuhkan seseorang. Ya toh? Ya gitu Bu ya, butuh tempat bersandar, butuh perlindungan, butuh seorang imam. Kalau kata Buya Ramli tadi kan, jangan ditukar posisi imam jadi jamaah, jamaah jadi imam kan, terbalik dia kan. Nah, aku butuh ngelendot. Atau Bu Promuazah tadi. Ya itu memang suatu fitrah manusia.
Jadi kodrat manusia juga membutuhkan keseimbangan itu. Jadi kalau keseimbangan itu artinya ada perpaduan antara dua pihak. Maka itu dalam Islam kan dikenal kita umat yang seimbang, yaitu at-tawazun, mizan, yaitu simbolnya itu timbangan. Jadi kiri kanan itu seperti pria dan wanita. Kalau salah satunya tinggi, jomplang dia, untuk Munzir. Yang kiri berat, senjang kan? Yang kanan berat, senjang juga. Nah, makanya at-tawazun. Bagaikan timbangan itu, keseimbangan itu. Maka itu dalam Islam itu ada namanya kata istilahnya al-wasid, wasatiyah. Kita ini umat yang wasatiyah. Al-wasid itu kan penengah. Wasid, wasid tanding misalnya ya, itu penengah. Jadi kita ini umat yang tengah. Maka itu kedamaian, ketenangan itu pun muncul ketika kita bisa memposisikan diri dalam keseimbangan itu sebagai orang tengah gitu. Jadi nggak terlalu berat ke kanan, nggak terlalu berat ke kiri. Umat juga umat yang tengah, beragama di tengah, dan ternyata suami istri pun harus berada di tengah dalam keseimbangan itu. Ini sama dengan konsep Prof. Sophia kemarin. Ya. Ternyata ekonomi juga tujuan akhirnya adalah keseimbangan. Ternyata ketenangan kedamaian itu adalah keseimbangan. Keseimbangan mawaddah warahmah tadi. Jadi barang siapa yang tidak bisa membingkai keseimbangan ini, dia tidak akan pernah merasa tenang dan bahagia. Pasti itu. Nah, maka itu inilah yang selalu harus dikondisikan, diciptakan dalam kehidupan kita, dalam keseharian, yang tadi dalam konteks hubungan suami istri, yaitu agar menuju bahagia tadi. Nah, bahagia kuncinya di mana? Dibangun dari baiti jannati, kata Rasulullah. Kata Artu Muzir tadi. Kalau nggak punya rumah, gimana bisa tenang dan damai atau bahagia itu? Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku itu ada surgaku. Maka itu bahagia, kata Rasulullah, itu salah satu punya rumah. Dan akan lebih elok lagi rumah itu besar. Setidaknya bisa nampung tamu, bisa bawa keluarga, bisa melaro orang tua. Nah, kalau istilah Buya Tamar itu, kita nengok panti jompo kemarin, sayang orang-orang ini banyak menyia-nyiakan kunci surga, katanya. Nah, di rumahnya sudah dikasih surga, dia lalaikan gitu. Banyak kemarin di sana tuh orang-orang tua yang ditanya anaknya masih ada, anaknya masih sehat, tapi dia dengan tega diletakkan di panti jompo. Kan luar biasa itu. Jadi istilah Buya itu orang ini menyia-nyiakan kunci surga. Pada kuncinya lah dikasih Tuhan, ya, untuk dibuka setiap saat, tapi kita malah menyia-nyiakan. Nah, maka itu kata Rasulullah, baiti jannati, rumah itu diusahakan rumah besar, rumah gedang. Rumah gedang itu bisa menampung untuk tempat bersilaturahim, tempat menyemai hati, menyemai cinta, kasih dan sayang itu. Ternyata itu fungsinya. Maksudnya yang lain-lain ya, seperti misalnya kepemilikan materi dan segala macam itu juga. Tapi kan tetap menjadi kunci daripada baiti jannati itu adalah suasana. Suasana apa itu? Suasana keseimbangan. Nah, tadi udah disampaikan oleh Bu Muazza, keseimbangan apa itu? Yang harus dibangun dalam kehidupan kita agar terciptanya rumah yang dihuni oleh suami istri itu, agar membangun tenang dan damai, atau yang kata kalian bahagia itu, pertama adalah keseimbangan spiritualitas. Kayaknya ini konsepnya mirip dengan ini ya, Maslow ya. Jadi Islam itu begitu dia. Jadi spiritualitas, sama dengan seperti temuan Zohar itu, Dana Zohar, spiritualitas. Rasulullah sudah sampaikan 15 abad yang silam. Teori-teori ini kan baru muncul berapa abad belakangan. Nah, keseimbangan pertama yang puncak itu adalah spiritual. Ini dikatakan oleh Buya Amsoridas tadi. Jadi bukan material. Ini puncak. Itu istilahnya tadi peak experience. Pengalaman puncak itu adalah spiritualitas. Itu ada pada hati, ada pada otak besar tadi, God spot, titik Tuhan itu, pada otak besar dan juga hati tadi. Kenapa dikatakan otak besar? Karena kecerdasan itu adanya kendalinya di otak. Jadi kalau kita melihat orang cerdas, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas spiritual, itu kendalinya di otak ternyata. Jadi kecerdasan itu bukan di hati gitu. Bukan dirasa, tapi di otak seseorang.
Itu dalam teori kondisi kecerdasan seseorang itu dikelola oleh otak gitu. Nah, yang kedua, apa yang dibangun keseimbangannya? Pertama spiritual, yang kedua adalah rasa. Rasa itu apa? Adalah rasa-rasa yang ada dalam diri setiap orang. Nah, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan rasa cinta tadi, yang di dalamnya ada kasih dan sayang. Rasa-rasa yang diinginkan ada belaya, ada rasa yang lahir dengan elusan, dengan sentuhan, sanjungan, pujian, kemudian rasa diperhatikan, rasa diberikan kepedulian, rasa dihargai. Demikian juga rasa-rasa kita ingin bermesraan gitu ya. Ngelendot itu rasa itu. Sebenarnya apa sih kepentingan ngelendot? Kan tidak ada apa-apanya gitu. Tapi ada rasa yang mengalir di situ. Yang tanpa disadari terjadi konektisitas yang luar biasa seperti gelombang gitu. Nah, ketika gelombang itu pasang, seperti ibaratkan listrik, hidup galau lampu itu Bu ya. Jadi ketika terjadi connecting gelombang itu, semua energi, semua spirit, semua lampu istilahnya itu menyala. Tidak ada lagi gelap di situ. Ya kalau lampu semua menyala, lah kayak mall gitu, terang benderang gitu. Itu efek luar biasa dari ngelendot itu, rasa-rasa ini gitu. Maka itu bagi suami istri yang kurang rasa ini, atau tidak punya rasa, itu seperti rumah yang gelap gulita gitu. Lampunya ada tapi tidak ada cahaya. Energinya ada tapi dia impoten. Energinya ada tapi dia letoy dan loyo. Itu bagaikan demikian. Kalau sebuah rumah tanpa rasa. Nah, rasa kan feel ya. Nah, rasa itu kan aneka juga. Ada deep feeling, rasa yang paling dalam. Ada juga short feeling, rasa yang singkat, pendek, ala kadarnya gitu kan. Ada juga yang tanpa rasa. Tanpa rasa ini bahaya ini. Ya, ngelendot segala macam rasa pun tidak ada. Wah, itu bahaya itu Bu ya. Ya. Mati raso. Mati rasa ya. Itu artinya bolanya putus Bu ya, hati-hati. Ya. Nah, walaupun bolanya bagus, merek Philip, tapi kalau bolanya putus, itu tidak ada rasa lagi. Ya, nak bagaimana nyoloknya benda itu, dan hidup, dan hidup karena tidak ada rasa. Jadi keseimbangan rasa ini mahal sekali tinggi. Yang ketiga keseimbangan material. Nah, hari segini masa perempuan tidak dicukupkan kebutuhannya, ya material itu, yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan fisik lah ya. Nah, itu kan sandang, pangan, papan, itu kan mustahil tidak dipenuhi kebutuhan itu untuk bisa menjadi tenang. Jangan pula makan sekali sehari, kecuali kalau puasa lain pula kan. Makan sekali sehari, mana udah tenang hidup. Dek keroncongan perut bela heboh kan gitu kan. Kayaan juga pengen juga melagak sesekali ya, biar elok bisa merasa tidak rendah diri gitu di hadapan orang lain. Nah, si suami memberikan keseimbangan material ini, istri pun. Nah, mari kita bicara wanita yang gender dan juga emansipasi atau bekerja di dalam profesi yang seimbang. Nah, ini juga artinya di sini harus timbal balik. Pria memberikan kepedulian material pada wanita, wanita pun juga membutuhkan kepedulian material kepada sang pria atau suaminya, keseimbangan material. Yang keempat adalah keseimbangan dalam hubungan. Nah, ini agak sensitif ya. Sadar atau tidak, bahwa kita sudah diingatkan Rasulullah. Hubungan suami istri itu salah satu jaminan tenang dan damai. Itu juga bisa membuat rileks, fresh, dan sehatnya sebuah hubungan sekaligus secara biologis. Kemarin kita udah bicara, apa resep panjang umur? Salah satu adalah seks. Nah, jadi kalau seks yang sangat jauh intensitasnya, jaraknya, itu juga akan mempengaruhi ketenangan, kedamaian seseorang. Menurut teori Sigmund Freud, sperma seorang laki-laki itu maksimal
3 kali 24 jam itu sudah full, penuh. Ketika sperma itu penuh, pikirannya mulai menerawang kemana-mana. Ya, berhalusi, berilusi, macam-macam Buya pikirannya tuh. Iya. Nah, apalagi kalau dia berpisah dengan istrinya di tempat lain, itu segala jadi elok itu. Tunggul pun katanya elok. Pasti Buya pernah dengar istilah itu ya. Iya, iya, iya. Ada Nah, teorinya ini lebih ternyata. menarik lagi nih. Ya, ada teorinya Panjang waktu ternyata. ya. Sigmund Freud mengatakan begitu Tunggul dalam teori banget. psikoanalisisnya itu. Jadi pria jangan dibiarkan pergi lebih dari 3 hari itu sendirian. Nah, bagi yang punya pasangan, kalau lebih berangkat dari 3 hari, ajaklah abang lu, ajak adik lu. Gitu. Karena Cukup. dikhawatirkan itu tadi, terjadi pikiran-pikiran liar yang tidak terkendalikan oleh seorang pria, oleh seorang laki-laki. Nah, kecuali kalau Bu Wirda bilang itu kan ada batasan-batasan umur. Kalau 60 tahun ke atas sekali sebulan. Apa iya? Saya tidak tahu juga itu ya. itu yang sudah 60 ke atas yang bisa merasakan apa iya begitu ya. Tapi Datuk Munzir tuh. tapi teori tidak demikian. Datuk Munzir, Prof. Kalau teorinya 3 kali 24 jam. Ya, maka itu Rasulullah menyarankan begitu. Kalau bepergian lebih 3 hari itu sunnah Rasul. Bawa arah rumah tuh. Nah, ternyata matching dengan teori Sigmund Freud tadi. 3 hari itu memang kan 3 kali 24 jam kan 3 hari berarti. Iya. Nah, ketika berangkat bepergian 3 hari, jangan lupa bawa kalau istilah apa tuh bawa ponjen tuh kan gitu. Supaya artinya pria juga terselamatkan, terpelihara, dan di sini istri sebagai libasul lakum yang kita bicarakan kemarin, pakaian, di sini dia menyelimuti sang pria, sang suami, sehingga tidak diganggu oleh pakaian-pakaian lain. Nah, dia menyelimuti ini. Nah, kemudian keseimbangan berikutnya adalah keseimbangan hubungan Ada sosial. lagunya tuh, Bro. Ada lagunya, selimut tetangga. Oh, itu ya. Jangan pakai selimut tetangga tuh. Nah, jadi terakhir adalah keseimbangan Cara sosial. pendeknya. Keseimbangan sosial adalah kita butuh berkelompok. Seperti kita sekarang berada dalam komunitas ICMI. Ini adalah komunitas yang luar biasa, saya kira. Semua makhluk ada di sini. Ada makhluk yang punya kapasitas buya, tuan guru, dai, daiyah, mubalighah, ya, mubaligh, qori'ah gitu, kayak Bu Nur ya, yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Semua ada. Ada juga yang sudah berdua, ada yang masih sendiri atau sudah sendirian, macam-macam. Semua ada di dalam komunitas ini. Sehingga menjadi harmoni, indah, dan menjadi suasana yang sangat menarik dan menciptakan suasana ketenangan dan kedamaian. Jadi intinya, saya kunci dari berbagai pengayaan ini, dalam Islam relatif Al-Quran tidak bicara bahagia, tapi ketenangan dan kedamaian. Jadi orang yang tenang dan damai itulah bahagia. Tapi orang bahagia belum tentu tenang dan damai. Karena tadi Bu Muazza bilang, bahagia itu relatif instan ya. Ketika orang berbagi misalnya dengan orang lain, itu dia merasakan bahagia. Ketika orang taat, beribadah, soleh, zikri, bizikrillah kata Buya tadi. Itu akan mengantarkan orang kepada keabadian, ketenangan kedamaian abadi. Dia akan tenang dan abadi kedamaiannya, maka dia menjadi bahagia. Tapi kalau yang sifatnya instan, boleh jadi orang bahagia. Maka itu konsep bahagia kalau disilakan Jambi bahagia atau kota bahagia, itu instan itu Bu ya. Nah, memang ditargetkan 5 tahun bahagia itu berarti kan. Nah, sudah itu tenang dan damai tak? Waktu alam. Nah, jadi konsep bahagia itu memang lebih instan sifatnya. Tidak menjadi sebuah keabadian. Nah, maka itu yang diminta pada kita itu sakinah, ketenangan yang abadi, kedamaian abadi. Apa itu? Adalah bizikrillah, ketaatan, dan cinta kepada Allah. Yaitu asyaddu hubalillah. Puncak pengalaman cinta seseorang yang mengantarkan dia tenang dan damai adalah asyaddu hubalillah.
benar-benar cinta kepada Allah. Maka itu ada lagunya, Cintai Aku Karena Allah. Nah, begitu Yanti. Jadi jangan karena kecantikan Yanti, ya, karena body language Yanti yang nge-game terus gitu ya, yang bahenol gitu ya. Kalau itu cintanya, itu satu saat semua akan lapuk. Iya. Habis, peot itu nanti, ya Rawi ya. Iya. Nah, tapi kalau mencintai Yanti, mencintai Yanti karena Allah, berarti apa adanya. Apa yang ada rasa pada Yanti, kemudian spiritualitas yang ada pada Yanti, kemudian apapun material yang melekat pada Yanti. Atau mencintai itu, katakanlah secara moral, material, onderdil. Tapi karena Allah. Nah, jadi 3 il itu. Ya, moral, spiritual, moral, material, dan onderdil. Nah, tapi apa? Karena Allah. Inilah menjadi jaminan ketenangan kedamaian. Orang tenang dan damai pasti bahagia. Tapi bahagia belum tentu tenang dan damai. Apalagi ciptakan sebuah harmonisasi dalam sebuah hubungan, dalam kehidupan rumah tangga ataupun di komunitas. Demikian Bu Moderator. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Azhar. Super yang sudah tampil menarik sekali pada hari ini. Ya, barakallah. Terima kasih Prof dan semua. Menjawab tantangan Prof tadi, Prof. Ada pantun nih untuk para jombloan. Hidup jomblo. Benar. Saat hujan deras diturunkan. Hello. Maka tanaman kembali disegarkan. Hello. Cinta dan sayang Allah sudah tercurahkan. Walaupun jomblo tetap damai dan bahagia. Thank you, jomblo. Balas pantun, balas pantun dah. Cinta jomblo. Bagus, menariknya ini. Iya. Hari ini sebetulnya semakin sering semakin sehat. Jumpa sore ya, udahnya saya buat. Iya, Pak Rektor. Semakin bahagia. Ada Pak Rektor ya. Siap, balik Jambi ya. Pak Rektor balik Jambi ya. Sudah. Ya. Pak Rektor, siapkan yang duda atau masih? Nah, tadi pantun Alfia itu sudah menjawab tuh, walaupun jomblo tetap bahagia. Nah, itu. Ya. Damai dan ya, Prof. Tapi bertentangan dengan dikatakan Profesor Mukhtar tadi. Tadi ya, Dak. Bahagia tapi dalam pikirannya mungkin kacau. Hatinya tetap tidak tenang deh. Iya, Prof. Jadi tujuan utama dari keluarga bahagia itu kan saling toleransi ya, Prof ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saling melindungi, saling bantu, saling menyayangi, saling membahagiakan, saling mendukung dan melengkapi yang disertai cinta tanpa syarat. Nah, yang intinya itu tapi ada orang yang dicintai itu. Moderator. Dan serius nih kan kalau lagi dari itu. Pak Safriza jangan serius nih. Jadi setiap hari semakin hari ini semakin menarik nih materinya. Apa isi materinya? Moderator. Memang ketua kita luar biasa. Izin kirim pantun moderator. Iya, sedikit, Prof. Jadi melalui rezeki yang halal dan baik untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, baik yang tangible maupun intangible, ya, sehingga terciptalah keluarga yang rahmatan lil alamin. Amin.